Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, mungkin di sini saya ingin membahas sedikit ya mengenai salah satu kata yang cukup sering kita dengar lah gitu di keseharian kita gitu, yaitu demokrasi gitu. Nah, seperti kita tahu gitu ya, untuk situasi negara kita pada saat kali ini itu memang sedang cukup banyak hal-hal berlangsung gitu ya, dimulai dari kemarin demo besar-besaran lah, lalu ada rekan demonstran yang sampai harus terenggut gitu nyawanya, dilanjut dengan perganjang-ganjingan ekonomi gitu yang sedang kita rasakan gitu, apalagi setelah kemarin gitu ya, terdapat beberapa reshuffle untuk menteri-menteri atau pemerintahan kita ya, yang langsung mulai ditunjuk oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Ya, jadi untuk itu kita langsung ke intinya aja ya. Oke, demokrasi merupakan kata yang sering didengar gitu ya. Demokrasi sendiri itu jadi bukan hanya sekedar istilah politik garing gitu, tetapi memang cukup memiliki makna yang jauh daripada itu gitu. Demokrasi sendiri itu merupakan sebuah janji-janji lah, bahwasannya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat begitu. Nah, dalam esensinya ini demokrasi itu merupakan sebuah sistem gitu, di mana setiap warga negara itu memiliki hak bersuara, dan setiap suara ini itu berharga gitu ya. Karena ini adalah upaya kolektif gitu dari para warga negara untuk mengatur gitu, nantinya itu masyarakat bisa bersikap adil dan terbuka gitu ya, dan tentu saja ini dapat mendorong sebuah transparansi gitu. Nah, sejarah mencatat perjalanan demokrasi memang tidaklah mulus gitu ya, dari yang memang awalnya itu akarnya itu berangkat dari Yunani kuno gitu ya, hingga perkembangannya di sistem perwakilan modern gitu ya, seperti yang diterapkan di negara kita sekarang gitu. Jadi demokrasi ini sendiri itu selalu menjadi medan pertempuran gitu ya, antara cita-cita ideal sama realitas kekuasaan. Nah, di negara yang menganut demokrasi ini seperti kita gitu ya, demokrasi ini tuh diwujudkan melalui mekanisme seperti contohnya gitu ya, kayak pemilihan umum gitu ya. Lalu yang sedang hangat dibicarakan juga gitu, ada kebebasan berpendapat juga gitu ya, dan penegakan hukum yang memang menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu. Nah, ini juga sedang hangat diperbincangkan ya untuk sekarang itu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, ada sebuah diksi menarik di mana memang saya pernah baca di salah satu buku, ketika memang kita berbicara mengenai demokrasi gitu ya, pasti akan selalu erat gitu kaitannya tuh membicarakan mengenai negara, mengenai sebuah warga negara, lalu sistem pemerintahan dan lain-lain gitu ya, banyak lah gitu yang memang harus dibahas itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih mungkin jangan terlalu jauh-jauh dulu deh kita membahas mengenai negara itu ketika memang menegakkan demokrasi itu memang harus A, B, C, D, dan segala macam gitu ya. Karena bagi saya percuma gitu ketika kita selalu membicarakan demokrasi, negara demokrasi, ini negara demokrasi, sedangkan kita sebagai individu itu masih belum capable untuk bisa berdemokrasi gitu ya dengan diri kita sendiri gitu. Ya, ini cukup menarik sebenarnya. Nah, kenapa sih saya mempunyai opini kenapa gitu, kita itu sebagai individu itu harus memiliki kemampuan gitu untuk bisa berdemokrasi sendiri gitu, karena
pada akhirnya gitu ya, ketika kita bisa berdemokrasi nih dengan diri kita sendiri, mungkin demokrasi ini juga akan jadi salah satu pilar kuat gitu yang ada di dalam diri kita gitu. Karena memang istilahnya itu sebagai cerminan diri kita sendiri gitu, sebagai sebuah warga negara gitu ya, seorang warga negara dan sebuah bangsa gitu ya. Karena seperti kita tahu ya, banyak hal-hal yang memang bisa dikatakan melenceng dan memiliki apa ya, kayak konotasi yang kurang mengenakan lah ketika memang kita berbicara gitu ya mengenai hal-hal apa aja gitu yang terjadi di negara kita ini gitu ya, untuk akhir-akhir ini gitu ya. Kembali lagi gitu ya, kenapa memang posisinya kita harus bisa berdemokrasi gitu ya dengan diri kita sendiri, karena dari situlah justru gitu berangkatnya ketika kita memang akan mengimplementasikan demokrasi ini terhadap cakupan yang lebih luas gitu ya. Kita mungkin setidaknya ketika memang dalam praktiknya kita mempraktikkan demokrasi kecakupan yang luas ini itu tidak terlalu keteteran gitu, karena sebelumnya kita sudah bisa mampu gitu ya untuk berdemokrasi lah dengan diri kita sendiri gitu. Dimana memang menurut saya gitu ya, ketika seseorang mampu memiliki kekuatan untuk bisa berdemokrasi dengan dirinya sendiri itu entah kenapa saya melihatnya gitu ya, semisal memang saya bertemu dengan teman atau mungkin orang yang saya tahu atau orang yang saya kenal gitu, dan memang saya melihat bahwasannya beliau ini mampu gitu ya untuk memiliki itu tadi, kemampuan untuk berdemokrasi dengan diri sendiri, pasti akan terasa berbeda gitu ketika entah itu kita berbicara, mengobrol gitu ya, atau nongkrong mungkin kan kalau anak muda gitu sambil ngopi. Terlihat sebuah poin unik gitu, dimana ketika saya pribadi melihat seorang bisa mampu gitu ya memiliki tadi kemampuan berdemokrasi terhadap diri sendiri, mereka ini merupakan sosok atau individu yang memang bisa dikatakan jauh gitu ya, udah bukan lagi one step ahead, mungkin udah 10 or 100 lah or something like that. Ya karena terlihat gitu dari cara dia menghadapi realita kehidupan yang sedang dialami, cara dia mengarungi fase kehidupan dia yang sedang dijalani saat ini gitu. Terlihat sangat paham betul gitu terkait ya dia itu bisa berdemokrasi dengan diri sendiri itu ketika memang dia akan melakukan sesuatu itu kayak konsekuensinya apa aja, lalu apakah siap gitu ya mengemban konsekuensinya. Terkadang kan hal-hal seperti itu masih sering kali melenceng gitu ya dari diri kita gitu ya, dari individu kita gitu, karena memang ya ada beberapa orang mungkin yang memang cukup aware lah gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Cuman mungkin kalau misalkan sejauh ini saya melihat di lingkungan saya pribadi mungkin ya masih banyak lah gitu yang cukup kesusahan gitu ya untuk bisa tadi gitu memiliki skill trait atau speciality untuk bisa berdemokrasi dengan diri sendiri gitu ya. Karena memang saya lihat juga perlu sebuah dorongan tinggi gitu ya dari diri kita pribadi ketika memang kita bisa untuk bersikap demokrat gitu ya, bersifat memiliki sifat demokrat gitu ya. Jangan dulu ke orang lain deh gitu, terhadap diri kita sendiri aja dulu gitu ya. Cukup harus ada gitu ya dorongan lebih gitu ya, ketika memang kita mau punya gitu ya, untuk bisa demokrasi terhadap diri kita sendiri itu. Entah itu mungkin jalur maksakeun gitu ya, kalau kata Sundanya tuh kayak memang benar-benar pure dari diri kita gitu ya, yang realize dan memang ada dorongan untuk kayak oke, saya harus begini, saya harus begitu gitu. Ada juga beberapa kasus mungkin yang pernah saya jumpai juga,
terdapat salah satu istilah di bahasa Sunda yaitu nengar cadas gitu ya. Nah, ada juga gitu orang-orang yang memang harus nengar cadas dulu gitu agar supaya memang dia tuh bisa mampu gitu untuk bisa memiliki kemampuan untuk berdemokrasi dengan dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Nah, mungkin sekian saja ya yang bisa saya curahkan gitu ya. Tolong jangan dianggap serius obrolan ini, anggap santai aja karena ini memang cuma nanya ya, sekedar sharing opinion aja. Dan ya mungkin sekian ya dari saya. Sebenarnya mohon maaf apabila memang ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung hati rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.